Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anggri Mutaujana dengan NIM 213141097, dan rekan-rekan saya Elisa Hidayah Surgawati dengan NIM 213141085, Noviana Wulandari dengan NIM 213141072, dan Widya Lesturai dengan NIM 213141091. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Murji'ah. Yang pertama, pengertian. Aliran Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'a, yaitu menunda ataupun menangguhkan, atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Kata arja'a bermakna juga memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a juga berarti meletakkan di belakang atau mengkemudiankan, yaitu orang yang mengutamakan iman daripada amal. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya masing-masing kelak di hari kiamat. Kemudian, hal-hal yang melatari kehadiran Murji'ah. Yang pertama, pertentangan antara orang-orang Syiah dan Khawarij mengkafirkan pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan Ali dan mengkafirkan orang yang terlibat dan menyetujui adanya tahkim dalam perang Siffin. Yang kedua, adanya pendapat yang menyalahkan pihak Aisyah yang menyebabkan pecahnya perang Siffin. Yang ketiga, adanya pendapat yang menyalahkan orang yang ingin merebut kekuasaan. Slide selanjutnya yaitu sejarah kemunculan Murji'ah. Sekte Murji'ah muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang telah dilakukan kaum Khawarij. Sekte ini menangguhkan penilaiannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Begitupun orang mukmin yang melakukan dosa besar, tapi menurut mereka masih disebut mukmin. Sekte ini beranggapan bahwa berbuat atau melakukan dosa tidak bermasalah apabila disertai dengan iman. Seperti halnya melakukan sholat tidak berguna apabila disertai dengan kekafiran. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide-slide sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dan latar belakang kemunculan Murji'ah, di mana inti dari itu semua adalah Murji'ah muncul karena perbedaan pendapat dengan kaum Khawarij, di mana kaum Murji'ah tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui kadar keimanan seseorang. Slide berikutnya yaitu paham Murji'ah. Yang pertama yaitu meyakini rukun iman dengan iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah, di mana utusan Allah terdapat nabi, rasul. Yang kedua yaitu orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama ia telah beriman, dan apabila meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka segala ketentuan tergantung Allah di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap seseorang bila telah beriman, selama meyakini dua kalimat syahadat. Seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan. Artinya, hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Ini berarti dosa sebesar apapun tidak dapat mempengaruhi keimanan seseorang, dan keimanan tidak pula mempengaruhi dosa. Dari paham Murji'ah tersebut dapat kita simpulkan di mana semua dosa yang dilakukan manusia, bukan manusialah yang menentukan, akan tetapi semua penilaian hanya berada pada Allah.
Slide selanjutnya, ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah. Teori pertama mengatakan bahwa gagasan irja atau arja'ah dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik dan untuk menghindari sektarianisme. Dan Murji'ah lahir bersamaan dengan munculnya Syiah dan Khawarij. Teori yang kedua mengatakan bahwa gagasan irja muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah pada tahun 695 Masehi. Dengan gerakan tersebut, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah mencoba menanggulangi perpecahan umat Islam. Ia mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah yang terlampau mengagungkan Ali dan para pengikutnya, serta menjauhkan diri dari Khawarij yang menolak kekhalifahan Muawiyah. Teori yang ketiga mengatakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah dilakukan arbitrase atau sering disebut dengan peperangan tahkim atau peristiwa tahkim. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu yang pro dan kontra. Kelompok kontra disebut Khawarij yang berpendapat bahwa tahkim bertentangan dengan Al-Quran atau dalam pengertian tidak berdasarkan hukum Allah, dapat dikatakan dosa besar dan pelakunya dihukumi dengan kafir. Pendapat tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah, yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Apakah dia akan diampuni atau tidak di hari kiamat? Selanjutnya adalah sekte-sekte Murji'ah. Menurut Harun Nasution, secara garis besar mengklasifikasikan Murji'ah menjadi dua sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murji'ah ekstrim berpendapat bahwa setiap muslim yang beriman kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikatakan kafir, karena iman dan kafir tempatnya di dalam hati, bukan pada bagian lain dari tubuh manusia. Sekalipun seseorang itu menyembah berhala, bagi Allah orang itu tetap seorang yang sempurna keimanannya. Sekte atau golongan yang termasuk dalam Murji'ah ekstrim adalah 1. Al-Salihiyah, yakni pengikut Abu Hasan Al-Salihi. Sekte ini memiliki pendapat bahwa seseorang yang percaya kepada Allah lalu percaya pada Trinitas dan meninggal, maka orang ini dianggap mukmin. Mereka juga berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kafir adalah tidak tahu pada Tuhan. Yang kedua adalah Al-Yunusiyah, pengikut Yunus Aun Al-Namiri. Menurut sekte ini, iman adalah pengetahuan akan Allah, tunduk padanya dan tidak sombong padanya, serta mencintai Allah dengan hati. Adapun yang lainnya dari perbuatan ketaatan bukanlah bagian dari iman, meninggalkannya tidak mencederai hakikat iman. Yang ketiga, Al-Ubaidiyah, pengikut Ubaid Al-Muqtaib. Bagi Al-Ubaidiyah, dosa apapun selain syirik akan diampuni Allah. Kemudian sekiranya ada seseorang yang mati dalam iman, dosa dan perbuatan jahatnya tidak merugikan yang bersangkutan. Yang keempat adalah Al-Ghassaniyah, pengikut Ghassan Al-Kufi. Menurut mereka, iman adalah mengetahui Allah dan Rasul-Nya, mengikrarkan apa yang diturunkan Allah serta apa yang datang dari Rasulullah secara global dan tidak terperinci. Iman itu bertambah dan tidak berkurang. Sedangkan Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Ia mendapat hukuman dalam neraka sesuai besarnya dosa yang dilakukannya. Kemungkinan Tuhan akan memberikan ampunan terhadap dosanya. Ajaran Murji'ah moderat memiliki kesamaan dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammad Imarah menyebutkan 12 sekte Murji'ah, yaitu 1. Al-Jamiyah,
pengikut Jaham bin Ahofwan. Yang kedua, As-Salihiyah, pengikut Abu Musa As-Salahi. Yang ketiga, Al-Yunusiyah, pengikut Yunus As-Samri. Yang keempat, As-Samariyah, pengikut Abu Samr dan Yunus. Yang kelima, Asy-Syaubaniyah, pengikut Abu Syauban. Yang keenam, Al-Ghailaniyah, pengikut Abu Marwan Al-Ghailan bin Marwan Ad-Dimishki. Yang ketujuh, An-Najriyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad bin Syabib. Yang kedelapan, Al-Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah An-Nu'man. Yang kesembilan, Asy-Syabibiyah, pengikut Muhammad bin Syabib. Yang kesepuluh, Al-Mu'adziyah, pengikut Mu'adz At-Taumi. Yang ke-11, Al-Murishiyah, pengikut Basr Al-Murishi. Yang ke-12, Al-Karimiyah, pengikut Muhammad bin Karam As-Sijistani. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.